Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratu Eda di channel kita bersama, channel Pendeta Yohanes RE. Pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa menolong kami, membimbing, menguatkan, dan menghibur kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan buat kami. Sampai dengan saat ini kami masih ada sebagaimana ada. Terima kasih Tuhan, secara khusus pada kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Tolonglah kami, tolonglah hamba-Mu, tolonglah umat-Mu, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami pada kesempatan ini melalui firman-Mu yang tertulis. Supaya demikian ya Tuhan, kami bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini diambil dari Yesaya 30 ayat yang ke-21. Kitab Yesaya 30 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiring. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Dan dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan buat kita, judul renungan kita ialah Allah juga memimpin kita dari belakang. Allah juga memimpin kita dari belakang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya ketika seseorang memimpin sekelompok orang, biasanya pemimpin itu memimpin dari depan dan juga dari samping. Ini dilakukan supaya yang dipimpin dapat mendengar dan melihat pemimpinnya sehingga dapat mengikuti arahannya. Pada sisi lain Bapak Ibu Saudara, pemimpin juga bisa memperhatikan setiap orang yang dipimpinnya. Lalu pemimpin juga dapat memprediksi rintangan, halangan, tantangan, ancaman yang bisa saja datang dari depan dan dari samping. Cara pandang menjadi lebih memadai, lebih komprehensif, lebih luas ketika pemimpin memimpin dari depan dan dari samping. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kutipan firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita semua menegaskan kepada kita bahwa Tuhan Allah kita memimpin kita bukan saja dari depan, bukan saja dari samping, tetapi juga memimpin kita dari belakang. Tentu ini menjadi hal yang tidak lazim atau tidak biasa dalam dunia leadership atau dunia kepemimpinan pada umumnya. Ketika Allah memimpin dari belakang, ada kesulitan di depan. Allah mendorong kita untuk melewatinya. Allah mendorong kita dengan sedikit keras supaya kita mau move on, bergerak maju dan berjalan terus karena perjalanan hidup kita masih jauh. Allah ingin supaya kita menatap masa depan dengan penuh pengharapan dan mengingat bahwa Allah Sang Immanuel ada bersama kita, menguatkan kita, menolong kita, dan mendorong kita, memimpin kita dari belakang. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam pengalaman berjalan bersama dengan Allah, kita harus mengakui bahwa Allah lebih banyak memimpin kita dari belakang. Jika Allah berjalan di depan, kita bisa dengan mudah mengikuti Dia, dengan gampang melihat Dia, sehingga iman kita jarang kita pakai dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Allah berjalan di belakang kita, maka kita harus bergantung sepenuhnya pada firman-Nya, pada segala yang diperintahkannya, tanpa harus melihat Dia. Iman kita akan menjadi kuat bila Allah memimpin kita dari belakang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, relakanlah Allah memimpin kita, apakah dari depan, dari samping, ataukah dari belakang. Tidak menjadi masalah bagi kita. Sebab kita tahu bahwa hanya Allah lah yang mengetahui jalan mana yang patut kita tempuh. Karena itu nikmati saja cara dan metode Allah dalam memimpin kita, entahkah dari belakang, entahkah dari samping, entahkah dari depan. Yang pasti ialah bahwa jalan yang dipimpin oleh Tuhan pasti menuju kepada kebahagiaan. Endingnya selalu menghadirkan damai sejahtera, sukacita bagi kita yang mau mengikuti pimpinan Allah dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita belajar untuk membiarkan diri kita dengan sukacita supaya kita mau dipimpin oleh Allah dalam hidup kita. Namun terkadang seringkali kita mau memimpin diri kita sendiri dengan cara kita. Terkadang kita menjalani kehidupan kita berdasarkan pengetahuan kita, berdasarkan pengalaman yang kita punya, berdasarkan kemampuan-kemampuan yang ada pada kita, sehingga kecenderungan kita tidak mau mengikuti apa yang diarahkan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berpikir bahwa kita sanggup, kita berpikir kita mampu, kita berpikir kita bisa. Tetapi pada saat kita menemui jalan buntu, barulah kita sadar bahwa kita adalah orang yang lemah, orang yang terbatas, orang yang tidak mampu untuk menjalani hidup ini tanpa Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan tunggu mengalami masalah, jangan tunggu mengalami problem, jangan tunggu mengalami penderitaan, jangan tunggu mengalami persoalan, jangan tunggu mengalami jalan buntu baru kita mau dipimpin oleh Allah. Tetapi biarlah dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam semua musik kehidupan kita, dalam semua gerak kehidupan kita, marilah kita memberi diri untuk dipimpin oleh Allah. Sekalipun terkadang pimpinan Allah dalam hidup kita seringkali tidak bisa kita mengerti, tidak bisa kita pahami. Namun ketika kita memastikan bahwa diri kita sedang dipimpin oleh Allah, maka apapun yang terjadi, menyenangkan atau menyedihkan, suka atau duka, sukar atau sulit, kita tahu bahwa kalau Allah yang memimpin hidup kita, maka Dia tidak pernah gagal, Dia tidak pernah salah dalam memimpin hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sadarlah bahwa sesungguhnya kita ini adalah makhluk yang lemah, mudah salah, mudah tersesat, mudah jatuh, mudah kecewa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita memberi diri supaya dipimpin oleh Allah melalui Roh-Nya yang kudus, melalui firman yang tertulis, Alkitab, agar jalan-jalan hidup kita tidak tersesat, agar jalan-jalan hidup kita selalu menuju kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Sebab kalau Allah yang pimpin hidup kita, maka pasti Dia tidak pernah gagal, Dia tidak pernah salah menuntun kita, mengarahkan kita, memimpin kita dalam siara hidup di tengah-tengah dunia ini. Dia pasti pimpin kita di jalan yang benar dan menuju kepada hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita terus memberi diri dipimpin oleh Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, dalam Allah Roh Kudus yang begitu setia mendampingi kami,
Bersyukur di kesempatan ini Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang begitu indah buat kami. Bahwa sesungguhnya Engkau Allah kami, yang senantiasa bertanggung jawab atas kehidupan kami, yang memimpin kami dari depan, dari samping maupun dari belakang. Bahwa sesungguhnya seluruh kehidupan kami ada dalam kendali, ada dalam kontrol, ada dalam penguasaan-Mu ya Allah. Tolonglah kami supaya kami tidak berjalan menurut keinginan kami tidak berjalan menurut maunya kami. Tapi ajarlah kami untuk dengan rendah hati mau memberi diri untuk dipimpin oleh-Mu ya Tuhan, melalui Roh Kudus, melalui firman-Mu yang tertulis, melalui hamba-hamba Tuhan yang Engkau utus hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada kesempatan ini. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku yang setia dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji termulia Engkau. Ini doa kami, ini permohonan kami, ini ucapan syukur kami atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Allah buat kita pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Dan jika Bapak Ibu Saudara diberkati oleh renungan ini, silakan di-share kepada orang lain, kepada keluarga, kepada sesama melalui media sosial, supaya orang lain juga diberkati melalui renungan firman Tuhan ini. Demikian Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.